Peri Warjio mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia alias BI pada Senin 27 Juli. Pengumuman Peri Warjio yang mundur dari BI disampaikan Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi. Prasetyo mengatakan Peri mundur karena alasan pribadi yang disampaikan secara sukarela kepada Presiden Prabowo Subianto pada 25 Juli 2026. Mundurnya Peri dari BI cukup mengagetkan. Hal itu lantaran Peri dikenal sebagai bos BI yang cukup banyak memberikan terobosan sejak tahun 2018. Peri dilantik oleh Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi pada tahun 2018. Kemudian di tahun 2023, Peri kembali dilantik menjadi Gubernur BI oleh Jokowi. Namun setelah 8 tahun menjabat, Peri memutuskan mundur di era Presiden ke-8 Prabowo Subianto. Peri mundur setelah sempat hampir 2 tahun menjabat sebagai bos BI di era Prabowo. Padahal Peri Warjio disebut sebagai sosok yang banyak memberikan terobosan untuk kebijakan moneter di Indonesia. Bahkan terobosannya memperkuat rupiah seperti transaksi BI Fast hingga KRIS. Lulusan Iowa State University hingga meraih gelar master pada tahun 1989 dan meraih gelar PhD di tahun 1991 itu membuat transaksi antar bank menjadi lebih murah, yakni hanya Rp2.500. Bahkan layanan sistem transaksi BI Fast menjadi yang termurah dan tercepat di dunia saat ini. Biaya layanan transaksi digital yang disediakan oleh BI itu hanya senilai Rp2.500 per transaksi. Bahkan transaksi sampai dengan Rp500.000 di merchant masih gratis. Selain itu, layanan itu juga cepat karena beroperasi 24 jam selama 7 hari. Volume transaksi retail yang diproses melalui BI Fast mencapai 1.223,82 juta atau tumbuh 32,34% dengan nilai transaksi menyentuh Rp3.024,08 triliun pada triwulan 3 2025. Sementara itu, volume transaksi nilai besar yang diproses melalui sistem BI RTGS tercatat sebanyak 2,76 juta transaksi dengan nilai sebesar Rp56 triliun lebih pada triwulan 3 2025. Selain terobosan BI Fast, terobosan Peri lainnya yang dinikmati masyarakat Indonesia saat ini adalah sistem pembayaran digital KRIS. KRIS dirancang untuk menyatukan berbagai sistem QR Code yang sebelumnya terfragmentasi menjadi satu sistem terpadu yang dapat digunakan di seluruh ekosistem pembayaran Indonesia. Menurut Peri, ide awal KRIS lahir pada tahun 2019 sebagai bagian dari cetak biru sistem pembayaran digital Indonesia. Saat itu terdapat sekitar 13 hingga 14 jenis QR Code berbeda yang menyebabkan kebingungan bagi konsumen dan pelaku usaha. KRIS kemudian diluncurkan untuk menyatukan semua sistem tersebut dalam satu standar nasional yang berlaku lintas penyedia layanan. Bank Indonesia mulai menyusun visi dan cetak biru sistem pembayaran digital pada 2019 sebelum pandemi COVID-19 melanda. Visi tersebut termasuk standarisasi QR Code yang mendorong inklusi keuangan dan mempercepat adopsi teknologi transaksi digital di Indonesia. Puncaknya pada 17 Agustus 2019 bertepatan dengan hari ulang tahun ke-74 Republik Indonesia, KRIS resmi diproklamasikan sebagai standar QR Code nasional. Peluncuran ini menjadi titik penting dalam evolusi sistem pembayaran digital tanah air. Jangan lupa subscribe ya!